Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana bersama dengan saya, Pendeta Hedi. Tema hari ini yaitu tetap semangat di masa senja. Saya mengajak saudara untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dari kitab Yosua pasal 14 ayat 13 yang berbunyi demikian. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika memikirkan masa tua kita kelak? Pekerjaan apa yang akan kita lakukan, saudara? Seringkali ketika memasuki masa tua, kita tidak lagi memikirkan suatu pekerjaan produktif. Kita hanya berdiam diri di rumah tanpa bisa banyak berbuat sesuatu. Itu sebabnya banyak orang yang merasa takut ketika memasuki masa tua, saudara. Takut menjadi orang yang tidak berguna atau menjadi beban bagi orang lain, baik bagi anak ataupun yang lainnya. Saudara, sebagai anak Tuhan kita harus tetap semangat di dalam memasuki masa tua kita. Karena banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudara, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk hal ini kita bisa belajar dari Kaleb, salah seorang rekan dari Yosua, ketika mereka menjadi pengintai bersama-sama mengintai tanah Kanaan. Pada waktu itu Musa berjanji kepada Kaleb bahwa tanah yang akan diinjaknya itu akan menjadi milik pusakanya. Saudara, 40 tahun kemudian, yaitu ketika dia sudah berada di tanah Kanaan pada usia 85 tahun, dia masih mempunyai suatu semangat untuk minta daerah Hebron kepada Yosua. Dan dia mengakui bahwa dia masih mempunyai kekuatan untuk berperang mengalahkan orang-orang yang ada di Hebron. Daerah Hebron bukan termasuk daerah yang mudah, saudara, untuk dikuasai. Mengapa? Karena penduduknya atau orang-orangnya di sana itu adalah orang-orang yang tinggi besar, raksasa, dan tentunya tidak mudah untuk dikalahkan. Namun Kaleb sangat yakin bahwa selama Allah menyertai dia, tak ada musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan. Juga tidak ada daerah yang tidak dapat dikuasai. Saudara, mendengar perkataan Kaleb ini, mendengar permintaan Kaleb tersebut, Yosua menyetujuinya. Kemudian dia memberkati Kaleb dan diberikannya Hebron kepada Kaleb, menjadi milik pusakanya, saudara. Bekerja bagi Tuhan itu memang tidak mengenal usia, saudara. Jika Allah menyertai kita, kita bisa melakukan perkara besar. Dan kalau kita lihat, Kaleb mampu melakukan perkara besar yang pada masa tuanya. Kita pun seharusnya bisa melakukan kesempatan yang sama seperti Kaleb di masa tuanya. Saudara, tentu mengetahui atau mengenalnya namanya rumah makan KFC. Saudara tahu, pendirinya bernama Colonel Sanders. Itu dia waktu memulai karirnya bukan pada masa muda, tapi masa tua. Ketika dia pensiun di usia 65 tahun. Waktu itu dia bekerja, nggak tahu harus bekerja apa, kemudian dia mencoba membuat resep masakan ayam goreng tersebut. Dan dia mencoba untuk menjualnya, tapi pada waktu itu banyak kegagalan, banyak yang menolaknya, saudara. Sampai suatu saat ada sebuah rumah yang bisa menerimanya. Dan saat itu dia mulai meniti karirnya dengan lebih baik lagi. Pada usia 88 tahun, dia mendirikan KFC yang tersebar sampai seluruh dunia saat ini. Saudara, itu suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa lakukan. Di masa tua kita, masa senja kita, tetap semangat. Kita tetap bisa berkarya bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Saudara, ingat saudara, kalau kita bekerja bagi Tuhan tidak mengenal usia. Jika Allah menyertai kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ingat saudara, jika Allah menyertai kita bisa melakukan perkara-perkara besar yang bagi manusia mungkin tidak bisa kita lakukan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami senantiasa dikuatkan melalui firman-Mu ini, Tuhan. Kami akui, Tuhan, ketika kami memikirkan masa tua kami, seringkali kami merasa gentar, kami merasa takut. Namun biarlah kami belajar dari Kaleb, di mana kami percaya, kalau Engkau menyertai kami, kalau Engkau bersama-sama kami, tidak ada masalah yang sulit, tidak ada masalah yang sukar. Engkau pasti menyertai kami untuk bisa menghadapi segala macam kesulitan di masa tua kami nanti. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan juga janji penyertaan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.